Dan di situ dia bicara tentang keragaman Kristen. Dia bicara tentang karunia-karunia spiritual yang didistribusikan di dalam kedaulatan Allah, tidak satu dan sama kepada setiap orang. Jadi saudara dan saya mungkin kepengen untuk ada di mimbar dan berkhotbah, tapi Tuhan tidak kasih saudara itu. Tuhan mungkin kasih saudara karunia yang lain untuk memberkati jemaat dengan cara yang berbeda. Jadi bicara tentang Christian diversity. Nah, yang menarik adalah kalau saudara baca di ayat yang ke-8, itulah sebabnya kata Nats, ketika ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, saudara-saudara, ayat itu yang dikutip oleh Paulus, waktu Tuhan naik, kemudian Tuhan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi dari Tuhan kepada manusia. Saudara perlu ingat arah itu. Dari Tuhan kepada manusia. Nah, itu kutipan langsung. Paulus ngutip itu dari Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Dan kalau saudara baca Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19, Mazmur itu tidak bilang begitu. Di dalam ayat yang ke-19, Mazmur bilang begini, engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Jadi di dalam sumber kutipannya, Tuhan menerima pemberian. Tapi waktu Paulus kutip, Tuhan memberikan pemberian. Jadi pertanyaan, apakah Paulus salah ngutip? Nah, itu sebabnya kita perlu tekolah. Sekarang itu Bapak Ibu Pendeta, kita sudah ada mata kuliah yang baru, bidang studi yang baru, namanya bidang studi intertekstualitas, yaitu meneliti secara khusus kutipan-kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru. Dan itu studi khusus sekarang. Orang bisa hanya punya keahlian dalam bidang itu sekarang. Makanya nanti bulan Agustus kami akan buka program MTH. Salah satu bidang keahlian MTH, bidang keahlian untuk teologi biblika, itu salah satu mata kuliah wajibnya adalah intertekstual. Jadi saya mendorong para pendeta yang masih S1 daftar segera di STT Raibatan. Sekali promosi ya Pak Ketum. Mohon izin Pak. Belum izin sudah promosi duluan. Oke. Itu ada bidang studinya sendiri. Nah, orang-orang liberal mengatakan, oh itu bukti bahwa Paulus salah mengutip Mazmur. Karena Paulus bilang Tuhan kasih pemberian kepada manusia, Mazmurnya bilang Tuhan menerima pemberian. Jadi apakah Paulus salah mengutip Alkitab? Tidak. Karena begini, fenomena-fenomena kutipan di dalam perjanjian lama, ini kita perlu dengar baik-baik. Karena siapa tahu ada jemaat yang nakal, kemudian dia teliti yang begini, mendadak dia tanya, kita bingung nanti. Di dalam fenomena-fenomena kutipan perjanjian lama di dalam perjanjian baru, ada kalan penulis perjanjian baru mengutip perjanjian lama, di mana teks PL itu mengutip teks PL yang lain. Jadi dia kutip dari Mazmur pasal 68, tapi Mazmur pasal 68 sebenarnya mengutip teks yang lain. Jadi kalau kita mau menentukan konteks dari Efesus pasal 4 ayat 8, kita bukan hanya harus baca Mazmur pasal 68, tapi juga baca teks yang lain yang dikutip oleh Mazmur pasal 68. Singkat cerita, Mazmur 68 kutip dari Bilangan pasal 8. Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti mulai ayat 14 sampai ayat 19. Dan di situ bicara tentang suku Lewi. Tuhan bilang, khususkanlah suku Lewi bagiku. Jadi Tuhan menerima pemberian, yaitu suku Lewi. Tapi kalau saudara baca terus sampai di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-19 bilang, suku Lewi yang dia sudah terima, dia kembalikan kepada Harun. Jadi dia terima pemberian, tapi kemudian dia kembalikan kepada jemaat
untuk memberkati dan melayani jemaat. Saudara dan saya, para pendeta, para hamba Tuhan, para penginjil, para vikaris adalah pemberian Tuhan bagi jemaat. Tuhan mengambil kita, merampas kita dari dosa dan maut, merampas kita dari perbudakan dosa, merampas kita dari kegelapan kepada terang. Tapi Dia tidak rampas kita supaya kita jadi pengangguran. Dia merampas kita sebagai milik pusakanya, kemudian Dia kembalikan kita kepada jemaat untuk memberkati jemaat. Itu satu, kalau saudara baca di situ, Tuhan memberikan baik rasul-rasul, kemudian para pengajar, para gembala. Itu bukan daftar yang lengkap. Tuhan memberikan orang-orang yang menyusun kursi. Mereka adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberikan orang-orang yang menata ruangan ini. Saudara adalah gift dari Tuhan. Tuhan memberikan orang yang menyediakan tisu di mimbar. Saudara adalah pemberian dari Tuhan untuk jemaat. Tuhan memberikan orang yang menyusun sound system, bermain musik, menyusun kursi, menyediakan air, menyediakan makan, dan segala sesuatu untuk kepentingan jemaat. Itu semua adalah the gift, pemberian-pemberian dari Tuhan bagi jemaat. Saudara-saudara, keindahan teologi Kristen, keindahan Allahnya orang Kristen adalah tidak ada pengangguran di dalam kekristenan. Tidak ada pengangguran. Amin. Kita semua punya bagiannya masing-masing. Saudara punya keahlian di dalam bidang apa? Dalam bidang hukum, Tuhan memberikan saudara untuk melayani dalam bidang hukum untuk pekerjaan Tuhan. Saudara punya keahlian dalam bidang apa? Dalam bidang ekonomi, yes, Tuhan memberi saudara sebagai gift, sebagai pemberian untuk bidang ekonomi. Saudara punya keahlian dalam bidang apa? Dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya, everything. Saudara adalah gift, pemberian dari Tuhan bagi jemaat, bagi masyarakat. Itu kekristenan. Tidak ada orang Kristen yang setelah diselamatkan, kemudian Tuhan taruh dia di atas kursi emas. Oke, duduk kau di situ ya, tidak usah gerak, tunggu kapan minum susu. Begitu saudara dan saya diselamatkan, Tuhan bilang, oke, saya sudah selamatkan kamu, sekarang banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak boleh malas. Ketika dia naik ke tempat tinggi, dia menerima pemberian-pemberian, kemudian dia memberikan kembali pemberian-pemberian itu kepada manusia. Saudara dan saya yang dipanggil untuk melayani Tuhan, saudara harus ingat, saudara adalah pemberian berharga dari Tuhan bagi jemaat. Oh Pak, saya melayani di kampung, tidak ada yang lihat saya tidak sempat selfie-selfie. Saudara adalah pemberian dari Tuhan untuk jemaat di sana. Dimanapun Tuhan menempatkan engkau, apakah di kota, di kampung, di tebing, di lembah, di pantai, di gunung, dimanapun, saudara adalah pemberian dari Tuhan untuk jemaat. Saudara berharga di mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah kasih sesuatu yang tidak berharga. Jadi kalau saudara dipanggil sebagai seorang pendeta, sebagai seorang vikaris, seorang penginjil, seorang pengkhotbah, saudara harus ingat ini. Saudara berharga di mata Tuhan, karena Tuhan tidak pernah panggil dan memberikan sesuatu yang tidak berharga. Untuk kita diselamatkan, Tuhan kasih buah hatinya, anak kekasihnya, Yesus Kristus bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara dipanggil untuk melayani, saudara berharga di mata Tuhan. Jangan menganggap dirimu rendah. Kemarin kita baca dari 1 Timotius, siapa itu? Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Why? Karena Tuhan yang panggil, karena Tuhan yang utus. Tuhan tidak pernah panggil dan Tuhan tidak pernah utus yang jelek. Di mata Tuhan mungkin saudara jelek, di mata manusia mungkin saja. Ternyata saudara masih bangun ya. Puji Tuhan, tepuk tangan dulu.